el honor y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Presiden FIFA turunkan ranking timnas Malaysia ke paling rendah akibat pemalsuan dokumen naturalisasi viral. Presiden FIFA, Gianni Infantino secara resmi mengumumkan keputusan paling memalukan dalam sejarah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dalam konferensi pers internasional yang disiarkan langsung ke lebih dari 70 negara, FIFA menurunkan peringkat timnas Malaysia ke posisi terendah di dunia. Menyusul skandal besar pemalsuan dokumen naturalisasi yang mengguncang dunia. Sontak pengumuman ini membuat masyarakat Malaysia terpukul. Bendera Malaysia berkibar setengah tiang di depan kantor FAM di Kuala Lumpur. Bukan karena peringatan nasional, tapi sebagai simbol duka mendalam atas kecurangan martabat sepak bola mereka sendiri. Ribuan supporter Harimau Malaya berkumpul di depan gedung FAM sambil membawa poster bertuliskan, "Kami dikhianati dan turun kasta karena dusta." Presiden FIFA tegas tidak ada tempat untuk kebohongan. Dalam konferensi persnya, Gianni Infantino berbicara dengan nada tegas dan kecewa. FIFA tidak akan mentolerir pemalsuan identitas dalam sepak bola internasional, ujarnya. Malaysia secara sadar dan sistematis memanipulasi dokumen naturalisasi pemain yang tidak memenuhi syarat dan itu pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dalam olahraga. Pernyataan itu sontak memicu kehebohan di seluruh dunia. Wartawan dari Inggris, Prancis hingga Jepang menyoroti pernyataan keras tersebut. Malaysia kini menjadi simbol kegelapan dalam dunia sepak bola, tulis The Guardian dalam laporan khususnya. Menurut FIFA, investigasi yang dilakukan selama 3 bulan terakhir membuktikan bahwa beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Malaysia menggunakan dokumen palsu, akta kelahiran manipulatif, dan data silsilah yang tidak sah. Bahkan beberapa pemain diketahui tidak pernah tinggal di Malaysia sama sekali, melainkan hanya menandatangani kontrak cepat dengan FAM demi memenuhi kuota pemain keturunan. Data terbongkar, ranking Malaysia jatuh ke dasar dunia. Keputusan FIFA menurunkan ranking Malaysia bukan sekadar sanksi administratif, melainkan hukuman simbolik paling berat yang pernah dijatuhkan kepada federasi sepak bola manapun di Asia Tenggara, dalam daftar terbaru FIFA. Malaysia kini resmi menempati peringkat terakhir di dunia posisi 210 bahkan di bawah negara-negara kecil seperti San Marino dan Angua. Media internasional menyebut keputusan ini sebagai kejatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara di Malaysia masyarakat masih tak percaya dengan kenyataan pahit itu. Di sosial media tagar Malaysia 210 menjadi viral namun bukan sebagai kebanggaan, melainkan ejekan. Banyak warganet dari berbagai negara memposting meme dan komentar pedas. Salah satu pengguna Twitter dari Inggris menulis, "Mereka ingin pemain Eropa, sekarang mereka dapat hukuman ala Eropa. FAM membisu, rakyat menangis." Setelah keputusan itu diumumkan, Presiden FAM tak menghadiri konferensi pers dan kabarnya menghilang dari publik. Juru bicara resmi FAM hanya menyebut pihaknya akan mempelajari keputusan FIFA dan berkoordinasi untuk banding. Namun, publik Malaysia justru menilai FAM hanya sedang mencari alasan untuk menutupi kebobrokan internal. "Sudah cukup, kami muak dengan kebohongan ini," ujar seorang supporter di luar kantor FAM sambil membawa spanduk bertuliskan, "FAM fitnah dan aib Malaysia." Ia menambahkan, "Dulu kami bangga melihat pemain naturalisasi datang. Sekarang kami malu karena tahu semua itu palsu." Di media sosial, ribuan penggemar sepak bola Malaysia meluapkan kekecewaannya.
Banyak yang menyerukan agar seluruh pengurus FAM mundur secara terhormat dan menyerahkan pengelolaan sepak bola nasional kepada generasi baru. Namun, tragedi ini belum berhenti di situ. FIFA juga memutuskan membekukan keikutserta Malaysia di semua kompetisi internasional hingga waktu yang belum ditentukan. Termasuk kualifikasi Piala Asia dan turnamen AFC U23, media Inggris dan Eropa menertawakan. Tidak butuh waktu lama, media besar dunia menjadikan Malaysia sebagai bahan tertawaan. Dari harimau jadi anak kucing, kejatuhan sepak bola Malaysia. Para analis sepak bola di Inggris tertawa getir membahas bagaimana FAM terlalu ambisius mencari jalan pintas menuju kejayaan. Mereka pikir dengan memasukkan dokumen pemain bisa menipu dunia, ujar komentator Sky Jami Ratnap. Tapi dunia sepak bola punya mata dan sekarang Malaysia menuai akibatnya. Di Prancis, L'Equipe menulis bahwa Malaysia telah membunuh sportivitas dengan tangannya sendiri. Sementara media Spanyol Marca menambahkan bahwa kasus ini lebih buruk dari skandal doping atau pengaturan skor karena melibatkan kebohongan sistematis yang menginjak etika sepak bola. Pemain naturalisasi malah kabur yang makin mempermalukan Malaysia. Sebagian pemain naturalisasi yang terseret kasus ini kabur ke luar negeri sebelum sanksi diumumkan. Mereka diketahui berada di Eropa dan Timur Tengah, bahkan ada yang sudah menandatangani kontrak dengan klub baru menggunakan nama berbeda. Publik Malaysia semakin marah ketika salah satu pemain naturalisasi yang dulu dieluk-elukan malah mengunggah foto di Instagram sedang berlibur di Santorini, Yunani. Unggahan itu langsung menuai hujatan ribuan komentar dari netizen Malaysia. "Kau mempermalukan kami dan masih bisa tertawa," tulis seorang pengguna. "Kami turun kasta karena kau dan kau berlibur dengan uang kami." FIFA bukti pemalsuan tak terbantahkan. Dalam laporan resmi FIFA setebal 230 halaman yang bocor ke publik, disebutkan bahwa FAMA melakukan pelanggaran administratif serius. Dokumen tersebut memuat hasil investigasi digital forensik yang menemukan adanya pemalsuan akta kelahiran, surat keturunan palsu, dan tanda tangan digital fiktif. "Ini bukan kesalahan kecil," ujar Kepala Komite Etik FIFA, Maria Rojas. "Malaysia dengan sadar membuat sistem manipulatif untuk mempercepat proses naturalisasi pemain asing yang tak punya ikatan darah atau budaya dengan negara itu." Menurut laporan itu, setidaknya 6 pemain menggunakan dokumen yang seluruhnya palsu. Sementara 3 lainnya menggunakan data genealogis yang dipalsukan oleh pihak dalam FAM. Hasilnya fatal. Malaysia dianggap menggunakan pemain tidak sah di beberapa laga resmi internasional termasuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.